Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa Keluarga Mandiri Channel yang kami banggakan, kami mendoakan seluruh subscriber agar senantiasa mendapatkan kesehatan, kebahagiaan, rezeki, ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Video kali ini akan memberikan informasi buat keluarga-keluarga tercinta agar senantiasa semangat dalam beribadah. Berikut keistimewaan bulan Ramadan serta dalilnya di antaranya. 1. Tempat diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah ayat 185. Terlihat sangat jelas dalam ayat ini menekankan bahwa Al-Qur'an telah diturunkan di dalam bulan Ramadan. Diturunkan agar menjadi petunjuk kepada seluruh umat manusia. 2. Terdapat malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Salah satu hadis bahwa Rasulullah menyarankan beribadah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana bunyinya sebagai berikut. An Aisyah radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharrau Lailatul Qadri fil witri minal asharil awakhiri min Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam yang ganjil dalam 10 malam yang terakhir dari Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Ada juga yang mengatakan 7 hari terakhir, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aru Lailatul Qadari fil manam bis sab'il awakhir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum qad tawata'at bis sab'il awakhir. Faman kana mutaharriha falyataharraha fis sab'il awakhir. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa ada seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyaksikan Lailatul Qadar dalam mimpi terjadi pada 7 hari terakhir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku memandang bahwa mimpi kalian tentang Lailatul Qadar tepat terjadi pada 7 malam terakhir. Maka siapa yang mau mendekatkan diri kepada Allah dengan mencarinya, lakukanlah pada 7 malam terakhir. Hadis riwayat Bukhari. Seperti juga dalam surat Al-Qadar bahwasannya Lailatul Qadar itu adalah sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bagaimana firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadari khairum min alfi syahr ila akhiril ayat. Sehingga dari ayat ini Imam Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir tentang tafsir ayat ini menyebut bahwa kebanyakan mufassir mengatakan bahwa beramal dalam malam Lailatul Qadar lebih baik dari beramal dalam 1000 bulan di luar malam Lailatul Qadar. Dalam riwayat Tirmizi bahwa bertasbih 1 kali dalam Ramadan maka lebih baik dari 1000 tasbih di waktu lainnya. 3. Bulan penuh berkah. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
atakum Ramadan syahrun mubarakun faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tuballu fihi maradatus syayatin lillah fihi lailatun khairum min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ramadan telah datang kepada kalian. Ia adalah bulan berkah. Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan kepada kalian berpuasa. Di bulan itu, pintu langit dibuka dan pintu neraka jahim ditutup, dan syaitan pembangkang dibelenggu. Demi Allah, di bulan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapat kebaikan, maka sesungguhnya ia tidak mendapatkannya. Hadis riwayat An-Nasa'i. 4. Doa di bulan Ramadan makbul. Doa makbul dalam Ramadan bisa dikaitkan dalam hadis Tirmizi bahwa ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. Di antaranya orang yang sedang melaksanakan puasa sampai ia berbuka. Sebagaimana hadis An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la turaddu da'watuhum as-shaim hatta yuftir wal imamul adil wa da'watul mazlum yarfa'uha Allahu fawqal ghamami wa yaftahu laha abwabas sama wa yaqulu ar-rabbu wa izzati la ansurannaki walau ba'da hinin. Qala Abu Isa hadza hadisun hasan. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang doa mereka tidak tertolak, yaitu seorang yang berpuasa hingga berbuka, seorang imam penguasa yang adil, dan doanya orang yang dizalimi. Allah akan mengangkat doanya ke atas awan dan membukakan baginya pintu-pintu langit seraya berfirman, demi kemuliaanku, sungguh aku menolongmu meski beberapa saat lamanya. Abu Isa berkata, hadis ini derajatnya hasan. Hadis riwayat Tirmizi. 5. Pintu surga terbuka dan pintu neraka ditutup. Bukhari dan Muslim sepertinya sepakat mengenai hadis tentang ini. Annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Bahwa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, sedang pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari. 6. Bulan penuh ampunan. Sebagaimana ditemukan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala hanya darinya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah dikerjakannya. Dan
Barang siapa yang menegakkan Lailatul Qadar karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala hanya darinya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah dikerjakannya. Hadis riwayat Bukhari dan ditemukan juga dalam kitab Muslim. 7. Bulan pelatihan jiwa dan raga. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Surah Al-Baqarah ayat 183. Konsep ayat agar kita bertakwa, karena kita latihan mengendalikan hawa nafsu dalam diri dan belajar memperbaiki hubungan sesama manusia. Tentunya latihan agar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetap terjaga. Begitu pula pada hal lain sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Su'ila Anas radhiyallahu anhu an shaumi Ramadan fis safar faqala safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan falam ya'ibis shaim 'alal muftir walal muftir 'alas shaim. Anas pernah ditanya mengenai puasa Ramadan saat berada dalam perjalanan. Lalu ia menjawab, "Kami dulu pernah bepergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Namun, orang yang berpuasa tidaklah mencela orang yang berbuka, dan yang berbuka juga tidak mencela orang yang berpuasa." Hadis riwayat Muslim. Demikianlah hal penting dalam bulan Ramadan yang perlu kita ketahui, dan tentunya masih banyak lagi keistimewaan lainnya dalam Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga informasi ini dapat bermanfaat kepada kita semua. Jika ada benarnya maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salahnya maka itu dari kami. Maka maafkanlah dan akan diperbaiki. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.